Halo, perkenalkan nama saya Nyoman Ganesan Ananda Putra. Saya merupakan seorang fresh graduate dari Telkom University dari program studi S1 Teknik Telekomunikasi dengan IPK 3,13. Saya dapat mendeskripsikan diri saya dengan 3 kata. Yang pertama, integrity, yang kedua, adaptif, dan yang ketiga, kolaboratif. Baik, izinkan saya menjelaskan profil diri saya. Saya sangat antusias dalam teknologi informasi dan komunikasi dengan fokus pada jaringan serat optik khususnya GPON, Gigabyte, Passive Optical Network, dan FTTH, yaitu Fiber to the Home. Saya berpengalaman dalam fiber optic splicing, closure installation, dan perancangan FTTH menggunakan QGIS. Kalian ini saya dapatkan dan kembangkan melalui akademik dan implementasi secara langsung saat saya melaksanakan internship di PT Telkom Indonesia Witel Singaraja di divisi Network Area dan ISOP. Kemudian selama berkuliah, saya mendapatkan research skill dan project management dengan mengerjakan proyek dosen yang berjudul Integration of Artificial Intelligence and Internet of Things in Greenhouse for Precision Agriculture dan Underwater Smart Camera for Identification of Seawater Fish Using Blockchain Technology. Di luar akademik, saya juga aktif dalam organisasi semasa saya berkuliah, seperti menjadi staf khusus Departemen Humas BPMTT 2023 yang bertanggung jawab dalam melaksanakan program kerja studi banding dengan organisasi mahasiswa lain di dalam dan di luar lingkungan Telkom University. Kemudian saya juga menjadi koordinator perlengkapan Dies Natalis ke-30 UKM Kesenian Bali Widya Cana Murti Telkom University. Saya bertugas untuk mengkoordinir anggota perlengkapan untuk memenuhi kebutuhan dalam acara seperti tata panggung, dekorasi, pencahayaan, sound system, dan properti untuk penampilan. Kemudian, saya akan lanjut ke motivasi dan komitmen saya mengikuti Digistar Internship Telkom ini. Saya sangat termotivasi untuk mengikuti Digistar Internship Telkom guna mengembangkan keahlian saya dalam teknologi GPON dan FTTH. Sebagai fresh graduate teknik telekomunikasi, saya tertarik pada potensi besar kedua teknologi ini dalam mendukung konektivitas internet yang cepat dan stabil. Membuat saya semakin yakin bahwa program ini adalah kesempatan untuk memperdalam pengetahuan dan kemampuan saya lebih lanjut. Kemudian, juga seperti yang saya ketahui, Telkom merupakan pemimpin industri telekomunikasi di Indonesia yang terus berinovasi dalam jaringan, digitalisasi, dan solusi berbasis teknologi. Membuat saya semakin yakin untuk mengasah kemampuan saya di Digistar Internship Telkom ini. Saya berkomitmen untuk terus belajar, berkolaborasi dalam tim, dan memberikan kontribusi terbaik saya untuk mendukung kemajuan proyek-proyek Telkom dalam bidang teknologi jaringan fiber optik. Program ini akan membantu saya mengasah keterampilan teknis sekaligus memperkuat karir saya di industri telekomunikasi. Kemudian, saya akan lanjut ke kesibukan saya saat ini. Kesibukan saya saat ini yaitu mempersiapkan diri saya untuk mengikuti training fiber optik yang diselenggarakan oleh ID Networkers pada tanggal 22 Februari dan 23 Februari 2025 ini. Dengan kembali mempelajari GPON dan FTTH dan menggunakan aplikasi QGIS untuk perencanaan FTTH. Kemudian, selain itu saya juga sedang mengikuti online course TOEFL Preparation oleh Mr. Bob Kampung Inggris yang sudah dimulai dari tanggal 14 Oktober 2024 lalu dan akan berakhir pada tanggal 14 Februari 2025 ini. Kemudian saya akan lanjut ke proyek yang paling menarik menurut saya. Salah satu proyek yang paling menarik yang pernah saya kerjakan yaitu Social Project InnoVillage 2023. InnoVillage merupakan kompetisi nasional di bidang social project. Proyek ini bertujuan untuk melakukan penelitian dan implementasi dengan judul Modernisasi Budidaya Bibit Unggul Hortikultura di Desa Kaliaka menggunakan Smart Portable Greenhouse untuk menuju swasembada pangan. Pembangunan greenhouse akan dilengkapi dengan perangkat IoT agar mampu melakukan otomasi penyiraman berdasarkan dari hasil pengukuran kelembapan tanah, kelembapan udara, intensitas cahaya, dan suhu udara di dalam ruangan greenhouse. Pembangunan Smart Portable Greenhouse diberi nama Siteguh, Sistem Teknologi Greenhouse Hortikultura, yang dirancang portable agar mudah dibongkar pasang setelah proses pembibitan selesai dan bisa dipakai kembali pada fase pembibitan berikutnya. Hal ini bertujuan juga untuk memperluas lahan yang bisa dimanfaatkan untuk penanaman tanaman hortikultura. Bahan-bahan yang digunakan dalam greenhouse ini dipilih yang memiliki ketahanan terhadap cuaca sehingga bisa digunakan dalam jangka waktu yang panjang. Smart Portable Greenhouse ini juga dilengkapi dengan pembangkit listrik tenaga surya dengan menggunakan panel surya. PLTS digunakan untuk memberikan daya ke pompa air untuk sistem otomasi penyiraman. Dalam proyek ini,
Saya berperan sebagai pembuat perangkat IoT yang mendeteksi intensitas cahaya dan suhu kelembapan udara di ruang Smart Portable Greenhouse. Memastikan perangkat IoT dapat berfungsi dan menghasilkan angka untuk intensitas cahaya dan suhu kelembapan udara di ruang Smart Portable Greenhouse. Saya menggunakan Arduino IDE untuk memprogram perangkat IoT saya yang terdiri dari Node MCU ESP8266, MH Photoresistor, LED sensor modul untuk intensitas cahaya, dan DHT11 sensor untuk suhu kelembapan udara. Kemudian saya juga berperan dalam perakitan dan instalasi PLTS agar dapat memberikan daya ke pompa air. Proyek ini berlangsung selama 3 bulan, dan salah satu tantangan terbesar yang kami alami adalah saat implementasi otomasi penyiraman berdasarkan keadaan lingkungan yang dideteksi oleh perangkat IoT. Untuk mengatasi hal ini, kami melakukan pengecekan terhadap program yang terinstal perangkat IoT, sehingga kami mampu mengatasi permasalahan dan proyek pun berhasil diselesaikan dan berdampak baik untuk masyarakat Desa Kaliakah, Jembrana. Kemudian, lanjut ke bagian tools dan skor kemampuan. Dalam menunjang pekerjaan saya menggunakan tools berikut. Yang pertama, ada QGIS dengan nilai 7/10 untuk perancangan FTTH. Kemudian, ada Cisco Packet Tracer dengan nilai 7/10 untuk membuat simulasi perancangan dan routing jaringan. Kemudian, yang ketiga ada Arduino IDE dengan nilai 8/10 untuk programming perangkat IoT. Kemudian ada Linux Ubuntu dengan nilai 7/10 untuk menunjang di bidang cyber security. Kemudian ada Python dengan nilai 7/10 untuk mengotomatisasi tugas. Kemudian juga ada Microsoft Office yang diantaranya ada Word, Excel, dan PowerPoint dengan nilai 8/10 untuk membuat dokumen, mengolah data, dan juga membuat presentasi. Kemudian juga ada EPRT, English Proficiency Rate. Saya mendapatkan nilai 483. Baik, saya ingin menggunakan teknologi komunikasi untuk memahami tantangan industri dan berkontribusi pada proyek inovatif. Saya akan terus belajar beradaptasi dan bekerja dalam tim. Saya ingin memberikan kontribusi kepada Telkom semaksimal kemampuan saya. Terima kasih atas kesempatan ini. Besar harapan saya agar dapat bergabung dengan Telkom melalui program Digistar Internship Telkom 2025 ini. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi.